Shalom jemaat, kita bertemu lagi di dalam channel Kompas Iman. Bersama saya Victor. Saya Lucy. Kita kali ini ditemani oleh narasumber kita, Ko Cagun. Halo. Nah, teman-teman, topik kita kali ini kita akan membahas tentang dosa. Nah, Ko Cagun. Ya. Memang dosa ini gampang-gampang susah ya. Jadi semua orang punya konsep beda-beda tentang dosa. Ya. Dan untuk membatasinya pun susah, mana yang berdosa sama mana yang enggak. Nah, saya sharing, saya kan penggemar kopi. Kemarin saya ketemu dengan teman pemuda saya, dia tanya, Koh, kalau misalnya kita minum kopi, terus jadi tergantung ya sama kopi itu ya, itu tuh udah termasuk dosa apa enggak gitu, kan susah ya Koh mainnya. Ya, Nah, sejalan dengan itu, ada ini netizen mengirimkan pertanyaan, jadi sebenarnya definisi dosa itu apa? Apa batasannya, ini udah termasuk dosa, ini belum gitu. Ya. Baik, memang di dalam masyarakat modern seringkali kita tidak suka menggunakan istilah dosa. Yeah. Kita lebih suka menggunakan istilah kejahatan. Nah, kenapa demikian? Karena waktu kita berbicara soal dosa, maka dosa itu selalu kaitannya dengan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara soal kejahatan, itu kaitannya dengan sesama. Kita melakukan hal yang buruk terhadap orang lain, dan itu merugikan orang lain, itu adalah kejahatan. Tetapi sesuatu yang tidak merugikan siapapun, nah bagi kebanyakan orang itu tidak ada masalah untuk siapapun, termasuk untuk dirinya sendiri, karena tidak merugikan siapapun Orang lain, juga. ya. Nah, tapi kalau kita kembali kepada ajaran Alkitab, kita akan melihat bahwa Alkitab berbicara soal dosa dengan berbagai dimensi. Dan yang paling utama waktu Alkitab berbicara soal dosa, bahwa dosa itu adalah sebuah ketidakmampuan manusia di dalam memenuhi hukum Tuhan atau memenuhi kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau di dalam studi Alkitab kita biasa menggambarkan pengertian dosa itu seperti ketika seorang melakukan olahraga panahan. Pernah melakukan olahraga panahan? Belum pernah. Udah coba ya. Ya, saya juga belum. Nah, jadi waktu orang melakukan olahraga panahan itu ada sasarannya, ada targetnya. Nah, waktu orang menembakkan anak panah itu meleset dari sasaran utamanya, artinya tidak mencapai apa yang seharusnya dicapai. Nah, itu di dalam bahasa Alkitab disebut dosa. Nah, jadi misalnya saja waktu Alkitab berbicara mengenai bahwa manusia harus menyembah Tuhan, harus mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak boleh menyembah apapun juga. Dan skala di dalam mendedikasikan hidup kepada Tuhan misalnya dari angka 1 sampai 10. Nah, kalau manusia hanya bisa mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan di level skala 7, bukan 10, nah itu dosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi ketidakmampuan manusia di dalam memenuhi tuntutan Tuhan itulah dosa. Nah, memang selain itu juga ada dimensi lain mengenai dosa. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, hukum Tuhan, atau mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, selain dua konsep itu, maksud saya ada satu aspek yang lain yang bisa kita kaitkan dengan dosa, ini yang disebut sebagai menjadi batu sandungan, gitu ya. Nah, jadi di dalam Alkitab ada hal-hal tertentu yang sifatnya itu kebebasan. Seperti misalnya orang-orang Kristen boleh nggak dia makan daging babi? Ya, itu kebebasan. Betul. Kalau mau makan silahkan, nggak makan juga nggak masalah. Nah, tetapi kebebasan di dalam Alkitab itu menjadi dosa ketika apa? Ketika kebebasan itu kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, maka di dalam kita melihat masa isu-isu seperti sekarang ini, seperti minum kopi misalnya. Apakah minum kopi sampai kecanduan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain enggak? Misalnya bagi orang-orang yang katakanlah ada di sekitar kita. Nah, maka untuk menilai hal seperti ini, maka kita harus melihat konteks di mana kita berada. Sama seperti ketika kita katakanlah memakan daging babi. Kalau kita berada dalam komunitas di mana daging babi tidak pernah menjadi masalah, itu tidak menjadi problem. Tapi ketika kita berada dalam komunitas dan itu jadi masalah, itu menjadi
menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, jadi seperti tadi misalnya orang saking gemarnya minum kopi, begitu ya, tiap hari ke kafe misalnya. Kalau kita tinggal di dalam komunitas yang katakanlah biasa-biasa normal, orang pergi ke kafe minum kopi harga 40.000, 50.000, 80.000 sekali minum, nggak menjadi masalah bagi orang di sekitar kita, itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya di sekitar kita ada orang-orang yang hidupnya susah, kita menghabiskan uang begitu banyak hanya untuk meminum kopi, dan itu menjadi batu sandungan, maka secara prinsip ini adalah sebuah dosa. Juga, nah, hanya pertanyaan saya sekarang begini, kalau tadi kita ngomong soal kopi, itu bersifat pilihan kan? Betul. Sekarang saya mau tanya kepada Victor, bagaimana dengan rokok menurut kamu? Itu sebuah pilihan ataukah ini berbeda kasusnya dengan minum kopi? Iya, sulit juga ya. Kalau rokok ganggu sih, maksudnya baik kan untuk mengganggu orang lain ya. Iya, maksudnya baik untuk dia, tapi juga ganggu orang lain sih kalau menurut aku. Terus kalau merusak kan ada efek merusak diri sendiri ya, kok itu buruk kan sebenarnya atau gimana ya kok ya? Nah, jadi kan tadi saya mengatakan di dalam prinsip dosa kita mengenal bahwa segala sesuatu yang tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan itu adalah dosa. Dan salah satu hal yang Tuhan tetapkan adalah kalau orang tahu sesuatu itu baik, tetapi orang tidak melakukannya, mengabaikannya, nah maka itu sudah dosa. Nah maka sama seperti itu, misalnya diri kita kita sudah tahu bahwa asap rokok itu merusak, bukan hanya orang yang menghisap rokok, termasuk orang di sekitarnya. Kita tahu itu, tapi kita mengabaikan itu. Nah, kita berarti mengabaikan, tidak melakukan tuntutan apa yang Tuhan minta dari kita, melakukan hal yang kita tahu baik. Nah, itu sudah berdosa. Iya, begitu. Sebenarnya Coach Agun udah menjawab pertanyaan yang tadinya aku mau tanyain sih, sebenarnya apakah makan berlebihan dosa atau enggak, ataukah tidak membantu orang yang tidak membutuhkan pertolongan, tapi itu sudah terjawab sih kayaknya. Jadi kita tahu itu harusnya dilakukan, itu baik, tapi kita nggak lakukan itu pun juga dosa. Mungkin aku mau tanya pertanyaan yang kedua nih. Ada nggak sih dosa yang tidak bisa diampuni? Ya, dosa yang tidak dapat diampuni. Alkitab menyebut ada dua dosa yang tidak bisa diampuni. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Nah, jadi ini menjadi perdebatan di dalam studi teologi, apakah maksudnya menghujat Roh Kudus? Tetapi di dalam tradisi iman kita mengartikan menghujat Roh Kudus itu artinya menolak karya Roh Kudus yang menuntun seseorang untuk bertobat. Nah, jadi waktu kita bertobat itu sebenarnya karena Roh Kudus bekerja melalui berita firman yang disampaikan. Nah, jadi ketika orang menolak kesaksian Roh Kudus secara internal dalam hatinya, maka dia melakukan sebuah dosa yang membuat dirinya nggak bisa diselamatkan. Kenapa nggak bisa diselamatkan? Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah pertobatan. Jadi dia menolak pertobatan, maka dia nggak bisa selamat. Nah, tapi ada dosa yang lain yang juga disebutkan di dalam Alkitab mengenai dosa yang tidak bisa diampuni, atau dalam 1 Yohanes pasal 5, masih ingat Lucy, dosa apa itu? Pasal 5, dosa yang dikatakan membawa kepada maut dan tidak membawa kepada maut. Kamu punya kesempatan untuk buka Alkitab sekarang. Kita baca gitu. Ya nggak usah. Jadi dalam Alkitab disebutkan tentang dosa yang membawa kepada maut. Kata Alkitab, aku tidak meminta kamu berdoa untuk orang tersebut. Memang juga terdapat perdebatan di antara para ahli Alkitab mengenai apa sih maksud dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Nah, tetapi sekali lagi dalam tradisi iman kita melihat bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali menolak pengampunan dari Tuhan. Nah, maka dosa jadi prinsip waktu kita membaca Alkitab adalah teks yang kurang jelas harus dilihat dalam ajaran yang lebih jelas. Nah, jadi kita melihat bahwa dosa pada dasarnya akan diampuni selama orang tersebut betul-betul datang kepada Tuhan. Ya, orang tersebut di dalam Alkitab katakan menyesalinya. Menyesalinya artinya apa? Artinya dia membenci apa yang dia lakukan, dia menyadari itu salah, dan dia berkomitmen untuk tidak lagi melakukannya, bahkan melakukan yang sebaliknya.
melakukan hal yang baik begitu. Nah, saya mau tanya kepada Lucy sekarang, kamu pernah nggak meminum anggur? Anggur. Pernah lah ya. Perjamanku dulu. Oh, pernah. Tapi selain itu Wine. Pernah ya. Nah, kira-kira menurut Lucy, apakah kalau Lucy meminum wine dosa nggak kira-kira? aku pikir enggak sih, karena Enggak, ya? tujuannya bukan mau mabuk-mabukan gitu kan. Kecuali sampai mabuk berarti ya. Kecuali kalau aku pikir kecuali sampai mabuk sih, atau kayak sampai jadi kecanduan mungkin akan itu. Tapi Iya. kalau cuma untuk kesenangan sebentar atau Iya. lagi ada acara keluarga, Iya. biasanya aku pikir Iya. sih harusnya nggak apa-apa ya. Kamu gimana, Fix? Pernah, Fix, mabuk? Dia mabuk kopi. Mabuk kopi. Iya. Dalam Alkitab itu ada satu istilah bahwa ada satu bagian mengatakan bahwa orang umat Tuhan, apalagi pemimpin gereja, itu harus bisa menguasai diri. Nah, menguasai diri itu ada kaitannya dengan minuman keras. Oh. Begitu. Nah, jadi seorang Kristen, apalagi seorang pemimpin jemaat, itu tidak boleh dia sampai mengalami mabuk. Ya. Nah, jadi maka ada istilah bahwa salah satu kualifikasinya itu bahwa dia harus bisa menguasai diri. Nah, jadi dalam berbagai kebudayaan terkadang mabuk itu dianggap wajar, dianggap normal ya. Oke. Ya, kecuali mabuk perjalanan. Saya kalau mabuknya Antimo. Antimo ya. Gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa problem mengenai dosa itu, jadi semua dosa, kesalahan pada dasarnya bisa diselesaikan di hadapan Tuhan. Kecuali orang menolak Yesus. Gitu. Nah, jadi begitu ya. Yang menolak itu yang tadi Tadi yang katanya berikan nggak boleh itu banget ya. karena menolak pengampunan. Tapi kan Iya. kadang-kadang ada orang yang ngerasa saya terlalu berdosa sampai Iya. dia bahkan nggak mau terima kasih Tuhan karena takut, karena dia kayak ngerasa Nggak terlalu layak berdosa gitu ya. gitu, nggak layak gitu. Iya. Itu sebenarnya bagian dari dia ngerasa dirinya nggak layak atau dia Iya. menolak Nah, Tuhan? jadi waktu kita menjadi seorang Kristen ada dua unsur yang sama-sama signifikan. Satu, kesadaran bahwa kita ini sangat berdosa, kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang tidak berdaya dengan dosa kita. Nah, itu bagian dari pertobatan, kesadaran bahwa saya tidak mampu menaklukkan dosa dengan kekuatan saya sendiri. Nah, tapi kalau orang hanya berkutat di elemen ini saja, nah itu juga berdosa. Karena dia melupakan ada unsur elemen yang lain, bahwa di dalam ketidakberdayaan dia sudah menerima anugerah Tuhan yang menyelamatkan dia. Nah, jadi kalau seorang Kristen terus-menerus merasa bahwa saya nggak layak, dan stop di situ, itu sama saja meragukan pengampunan Tuhan. Nah, tapi di sisi yang lain, orang jatuh di ekstrem yang lain, merasa bahwa sudah diampuni Layak Tuhan, sekali kemudian ya. dia Tutup lupa aja. bahwa dirinya Betul. adalah orang yang sebenarnya berdosa, yang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu pun juga berdosa. Nah, jadi kita harus memahami waktu berbicara soal pertobatan, dua unsur tadi itu harus kita pahami dengan benar. Oke. Iya. Nah, kok ada satu konsep yang menarik ya, kok di Ya. Kristen kan dikenal dosa warisan. Iya. Cuman orang tuh kadang-kadang tuh Ya. menganggap dosa warisan tuh, oh dosa dari orang tua saya itu Ya. nanti turun ke saya. Ya, Nah, itu ya. bener nggak kok Ya. atau salah gitu? Iya, memang terminologi umum yang kita gunakan adalah dosa warisan, dosa turunan, seolah-olah dosa itu diturunkan dari Orang tua ya, ke kayak. anak-anaknya. Gitu ya. Bahkan dalam beberapa pemahaman orang Kristen tertentu, ada yang percaya bahwa kutuk tertentu bisa diturunkan kepada generasi kedua, generasi Iya, ketiga, betul, sehingga sebagian orang percaya dengan yang namanya pelepasan. Gitu ya. Nah, jadi waktu kita harus memahami bahwa dosa dan konsekuensi dosa, akibat dosa, khususnya secara lahiriah, itu sesuatu yang kita harus bisa bedakan. Misalnya saja ada orang tertentu dia melakukan sebuah dosa, misalnya saja hubungan suami istri secara bebas, hubungan seks bebas. Kemudian dia terkena sakit tertentu, dan sakitnya itu kemudian menular ke anaknya. Nah, ini adalah bagian daripada kesalahan orang tua sehingga Tapi mengakibatkan konsekuensi ya anaknya itu ya. itu mengalami sakit seperti itu.
Nah, tapi itu bukan berarti bahwa dosa orang tua itu diturunkan kepada anak-anak. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam kitab Yehezkiel di situ diajarkan bahwa setiap dosa harus ditanggung oleh orang yang melakukannya. Ayah tidak akan menanggung dosa anak, anak tidak akan menanggung dosa orang tua. Itu adalah apa yang Alkitab ajarkan, itu prinsip keadilan Tuhan waktu dia menilai dosa. Nah, tetapi dalam Alkitab kita mengenal ada yang disebut dosa asal. Nah, dosa asal ini berbeda dengan dosa warisan. Nah, dosa asal ini berbicara mengenai sumber daripada keberdosaan manusia. Apakah itu sumber daripada keberdosaan manusia? Natur kita yang berdosa. Dan itu terjadi ketika Adam dan Hawa sebagai nenek moyang kita, kepala umat manusia, jatuh dalam dosa. Kita semua menjadi orang-orang yang memiliki natur berdosa. Nah, jadi itu bukan konsekuensi dosa seperti yang kita seringkali dengar. Misalnya saja ada orang tua yang katakanlah dia menyembah berhala ataupun pergi ke tempat keramat, kemudian anaknya menjadi cacat dan lain sebagainya. Itu adalah kutuk yang diturunkan. Tidak, karena dosa akan ditanggung oleh orang yang berdosa. Tuhan adil di dalam memberikan penghukuman kepada setiap orang yang berdosa. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara dosa turunan dengan dosa asal. Nah, maka kita tidak mungkin baik sekali kalau kita tidak menggunakan istilah dosa warisan, dosa turunan, karena kesalahan pengertiannya tinggi. Jadi rancu ya. Jadi yang istilah yang lebih tepat itu adalah dosa asal, gitu ya. Oke, iya. Oke deh, kira-kira ada pertanyaan lagi dari Victor tambahan? Kayak cukup ya. Cukup ya. Oke deh. Terima kasih Coach Agun untuk penjelasannya yang sangat menyeluruh ya. Senang banget hari ini belajar satu hal lagi tentang dosa. Buat teman-teman yang udah menyaksikan, boleh di like, subscribe, dan boleh di share juga ke teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu di Kompas Beriman berikutnya. Dadah.